Kalau kita lihat di sini, kita mengacu ke sebuah dokumen untuk menentukan kata-kata transisi tersebut ya. Nah, supaya lebih mudahnya langsung kita praktekkan saja. Nah, ini kita buka Indeed, kemudian Career Advice ya. Kita coba, baiklah, kita lihat di sini ya. Indeed.com, Career Advice, Career Development, Transition Words. Nah, nanti bisa dicari di pencarian Indeed.com, kata transisi. Kemudian kita, karena ini dalam bahasa Inggris ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kita klik kanan di tempat kosong, kemudian kita pilih terjemahkan ya. Kita klik saja terjemahkan ke Inggris terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian kita pilih ya bahasa yang lain. Sini kita coba pilih bahasa Indonesia. Oke. Klik terjemahkan. Nah, setelah diterjemahkan, kita bisa melihat kata-kata transisi apa saja kategorinya yang bisa kita pergunakan untuk menambah keterbacaan dari konten kita. Sini, kata transisi itu disebut juga dengan kata penghubung yang menghubungkan kata, kalimat, dan ide gitu ya dalam satu teks. Jadi dia bisa menghubungkan kata, kalimat, dan ide. Ada yang berbentuk kata tersendiri seperti karena, dan ada pula yang berbentuk frasa seperti misalnya. Nah, jadi karena misalnya itu contoh dua kata transisi. Kita bisa menggunakan salah satunya saja. Jadi tujuannya menggunakan kata transisi adalah membantu pembaca memahami hubungan antara berbagai bagian kalimat atau kalimat ya. Di sini sudah jelas diinformasikan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat langsung saja ada kategorinya yang sifatnya itu aditif atau menambahkan, yaitu menambahkan informasi yang sebelumnya dengan informasi tambahan, misalkan dengan menggunakan kata sebenarnya, selain itu, juga, kalau tidak, dan seterusnya. Yang kedua adalah kategori bermusuhan atau yang berlawanan. Terbaliknya dari yang menambahkan informasi tadi, ini biasanya kata-kata untuk transisinya itu dia berkebalikan dari kata atau kalimat atau ide yang sebelumnya. Misalnya, di atas segalanya, memang, meskipun, dan masih, dan seterusnya. Selain aditif dan bermusuhan, ada kategori-kategori yang lain ya. Misalkan kausal atau sebab akibat, demikian, dan sebagainya, sebagai akibat. Nah, ini juga menunjukkan hubungan. Setelah kausal, ada sekuensial. Sekuensial itu artinya dia kronologi. Jadi, berurutan dalam rentang waktu. Misalkan setelah sudah ini, kemudian, dan seterusnya. Jadi, itu contoh-contoh ya untuk kategori dan kata transisi. Mari kita coba gunakan kata transisi tersebut di artikel kita. Untuk mengetahui kata-kata di dalam artikel yang telah mengandung kalimat transisi dan yang masih kurang, kita klik tombol view. Kalau kita lihat kata-kata mana saja yang sudah
menggunakan kata transisi atau kalimat-kalimat mana saja yang sudah menggunakan kata transisi, kita bisa klik tombol view atau sorotan ini ya, mata. Nah, kita lihat ini adalah contoh kalimat yang sudah menggunakan kata transisi. Jadi, untuk kalimat-kalimat yang belum disorot, itu berarti belum menggunakan kalimat atau kata transisi. Jadi, kita bisa scroll lagi ke atas. Nah, dari paragraf-paragraf yang ada di sini, kita bisa melihat yang belum disorot saja, yaitu kalimat-kalimat yang belum menggunakan kata transisi. Kalau kita klik di artikel di sini ya, kemudian kita menambahkan kata transisi, seperti contohnya ini, Indonesia. Jika kita perhatikan saat ini hanya 15,2% kalimat yang mengandung kata transisi. Nah, targetnya adalah 30% ya, supaya kalimat di konten kita ini semuanya 30% minimal mengandung kata transisi. Misalkan untuk kalimat yang pertama, Indonesia negeri khatulistiwa yang dianugerahi keindahan alam dan kekayaan budaya yang tiada tara, lalu menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kita coba ganti bagi wisatawan domestik juga mancanegara. Jadi tanpa mengurangi arti daripada kalimat tersebut, justru akan menambah keterhubungan dengan adanya kata transisi. Kita ganti menjadi juga, ya. Nah, kita lihat secara otomatis akan tersorot karena sudah menjadi kalimat yang mengandung kata transisi. Di indikator dari Yoast SEO readability atau keterbacaan juga yang semula 15,2, persentasenya sekarang menjadi 18,2. Baik, kita teruskan sampai menjadi 30%. Oke, setelah mencapai 30, maka untuk analisis keterbacaannya sudah hijau ya. Kita lihat di sini untuk yang kata transisi ya sudah lebih dari 30%. Jadi kita lihat penggunaan Yoast SEO untuk meningkatkan keterbacaan adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan supaya di mata mesin pencari konten kita itu mudah dibaca dan dipahami oleh para pengunjung situs web. Kemudian jangan lupa kita simpan hasil meningkatkan keterbacaan dengan Yoast SEO ini supaya tersimpan, kemudian kita klik kembali sorotan dari teks.